Saya telah menandatangani PP nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian bagi aparatur negara. Akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Untuk TNI Polri, dan seperti beberapa bulan lalu kita juga pernah ulas ini mengenai rencana kenaikan gaji PNS. Nah, untuk tahun ini emang cukup menarik lagi karena kenaikannya itu lebih tinggi dari yang diperkirakan. Ada 8% untuk ASN, TNI Polri, dan ada 12% buat para pensiunan. Nah, kalau biasanya itu kenaikan cuma terjadi sekitar 5% ya untuk ASN dan pensiunan gitu. Nah, ini pensiunan juga lebih tinggi karena alasannya yang diungkapkan itu karena tidak ada kenaikan tukin ya, karena tidak ada pemberian tukin untuk pensiunan gitu. Jadi dia naik lebih tinggi dibandingkan ASN. Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden dalam pidato di hadapan DPR dan DPD beberapa hari lalu pada tanggal 16 Agustus disampaikan bahwa ada kenaikan gaji pokok dan juga pensiunan pokok untuk ASN, TNI Polri, dan pensiunan. Jadi kali ini penyesuaian yang diusulkan dalam kenaikan atau penyesuaian untuk gaji pokok ASN, anggota TNI, Polri, dan pensiunan. Nah, untuk tunjangan kita sendiri agak berbeda mekanismenya. Tunjangan kinerja mekanismenya berdasarkan asesmen atau penilaian pencapaian indikator, kriteria, dan lain-lain. Itu dilakukan secara terpisah meskipun juga dianggarkan. Nah, untuk tahun 2024 nanti mekanismenya setelah ini akan dibahas RUU APBN 2024 bersama dengan DPR. Lalu nanti akan disepakati apakah usulan pemerintah diterima ataukah ada penyesuaian-penyesuaian. Telah diundangkan, nanti akan dilaksanakan, tentu akan diterbitkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang APBN dan menjadi dasar pembayaran atau penyesuaian gaji pokok ASN, TNI, Polri, dan pensiunan per ASN sendiri begitu Pak, jika dirinci begitu siapa saja dari ASN yang akan menerima kenaikan gaji ini dan apakah memang ada syarat-syarat tersendiri Bapak atau memang berlaku untuk semuanya langsung begitu Pak Pras? Baik, sesuai dengan undang-undang, diatur di Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terdiri dari PNS dan PPPK, pegawai dengan perjanjian kerja. Jadi sudah semestinya rencana kenaikan ini juga akan mencakup PNS dan PPPK, selain anggota TNI dan anggota Polri dan pensiunan. Itu yang akan dicakup. Ini adalah kriteria umum dan tidak ada kriteria khusus karena yang akan diatur oleh mekanisme tunjangan kinerja. Jadi nanti ini akan berlaku umum untuk pegawai di pusat maupun di daerah dan berlaku serentak dengan alokasi yang telah ditentukan. Oke, baik. Artinya memang berlaku juga begitu ya Pak untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK begitu ya. Nah, kemudian di satu sisi tadi Anda juga sempat menyebutkan begitu bahwa untuk kenaikan tunjangan kinerja ini juga akan berlaku mekanisme tersendiri begitu Pak. Tapi apakah memang waktunya akan bersamaan atau nanti akan dijeda terlebih dahulu Pak Pras? Ya, mekanisme penentuan tunjangan kinerja itu telah diatur khusus dan selama ini dikoordinasikan antara Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Teknis. Jadi mekanisme, kriteria, syarat penilaian diatur di sana. Setiap tahun dilakukan penilaian bagi instansi yang telah mendapatkan izin prakarsa untuk mendapatkan kenaikan, lalu diusulkan dalam anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya. Itu yang akan ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya.
Jadi mekanismenya nanti berlaku terpisah dan anggarannya pun juga diatur secara terpisah, tidak termasuk dalam skema kenaikan gaji pokok yang sekarang sedang kita bahas. Oke, baik Pak Pras. Pak Pras, kalau kita lihat secara historisnya begitu ya dalam beberapa 10 tahun terakhir, bahkan kalau kita lihat dari 2014 ini kenaikan gaji untuk ASN ini hanya berlaku sekitar 3 kali saja begitu pada tahun 2014, 2015, kemudian 2019 sebelum di tahun 2024 mendatang begitu. Nah, sebetulnya apa yang menjadi pertimbangan dari pemerintah sehingga akhirnya mulai dinaikkan di tahun ini? Apakah memang dari sisi anggaran negara sendiri juga sudah mulai lega begitu Pak setelah pandemi COVID-19 berakhir, Pak Pras? Baik, yang pertama pemerintah sejak beberapa tahun lalu telah menggeser kriteria atau standar penilaian menuju ke performance base. Maka yang diatur adalah tunjangan kinerja. Ini supaya lebih adil seiring dengan beban kerja dan performance yang dicapai baik oleh instansi maupun oleh individu. Maka skema tunjangan kinerja terus disempurnakan supaya jangkauannya juga semakin luas, cakupannya semakin besar, dan memberikan rasa keadilan termasuk bagi publik yang menikmati layanan dari pemerintah. Yang kedua tentu kita juga melihat pentingnya birokrasi dalam tata pemerintahan kita. Untuk itu birokrasi yang profesional, yang efisien, yang capable, yang berintegritas itu niscaya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka harus didukung dengan gaji atau penghasilan yang sesuai juga agar mereka dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Itulah kenapa gaji pokok juga disesuaikan. Penyesuaian tidak dilakukan tiap tahun tapi secara berkala karena menyesuaikan dengan indeks biaya hidup yang juga naik. Tadi Mbak Iva sampaikan betul sekali. Seiring dengan penanganan pandemi, ekonomi sudah pulih dan bergeliat kembali. Kita dapat memberikan apresiasi lebih baik kepada para ASN, anggota TNI dan juga anggota Polri serta pensiunan. Harapannya ini menjadi insentif, menjadi pendorong, menambah semangat agar mereka bisa berkinerja lebih baik, termasuk juga mendeliver layanan publik yang baik sehingga masyarakat pada gilirannya juga akan diuntungkan oleh kebijakan ini. Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji para hakim kita. Agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli. Sehingga hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, Menko PMK, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Pratikno yang saya hormati, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Profesor Abdul Muti yang saya hormati, Kepala Staf Kepresidenan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan AM Putranto, Sekretaris Kabinet RI Letnan Kolonel Infantri Teddy Indra Wijaya yang saya hormati, Wakil Menteri Dalam Negeri Ibu Ripka Haluk yang saya hormati, Wakil Menteri DG Komunikasi dan Digitalisasi Saudara Angga Raka Prabowo, Ketua Komisi 10 DPR RI Saudari Hetifah Saifuddin, Wali Kota Bogor yang saya hormati Saudara Dedi Abdurrahim, Kepala Sekolah Dasar Negeri 5 Cimahpar, Kota Bogor, Jawa Barat, Saudari Titin Sutini, para guru dan tenaga pengajar, anak-anakku, para siswa-siswi dari seluruh Indonesia yang hadir langsung,
maupun melalui video conference. Saudara-saudara pers media serta seluruh hadirin undangan yang saya hormati dan saudara-saudaraku yang mengikuti acara ini dimanapun saudara berada. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas kesehatan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul hari ini untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025 pada tanggal 2 Mei saat ini. Kita mengerti semuanya bahwa pendidikan adalah jalan yang sangat menentukan bagi suatu kebangkitan, bagi kebangkitan suatu bangsa dan negara. Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil. Pemerintah Republik Indonesia secara beruntun dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa, selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini dan menggariskan strategi pembangunan bangsa yang sudah baik dan sudah benar. Dibandingkan beberapa negara lain, negara kita menempatkan pendidikan sebagai yang teratas dalam APBN, dalam anggaran pembiayaan dan belanja negara. Pendidikan yang paling pertama. Kalau tidak salah, APBN sekarang ini mungkin yang tertinggi selama sejarah Republik, di atas mungkin 22%. Kita bandingkan dengan negara lain. Negara India yang utama nomor satu adalah pertahanan. Memang mereka mengalami kemungkinan ancaman terhadap pertahanan mereka. Kita bersyukur bahwa cukup lama berkat kepemimpinan presiden-presiden kita terdahulu, bangsa kita relatif mengalami berapa puluh tahun masa relatif damai. Memang ada berbagai krisis, berbagai gerakan separatis, tapi secara garis besar bangsa kita tidak mengalami perang besar mungkin sudah 60 tahun lebih. Kita bandingkan dengan negara Eropa, tempat lahirnya demokrasi, perang besar sekarang. Di Timur Tengah hampir tidak pernah berhenti perang. Di Palestina, di Gaza, di Suria, di Lebanon, di Irak, di Yaman, di Libya, di Sudan, sebut saja. Eritrea, Somalia, Chad, Mali, perang. Kita harus bersyukur. Untuk itulah masa sekarang karunia besar dari Yang Maha Kuasa, masa damai, keadaan damai, bukan buah yang jatuh dari pohon,
masa damai bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Masa damai adalah upaya pemimpin, upaya pemerintah untuk menjaga keselamatan rakyatnya. Dan dalam masa damai ini, marilah kita semua unsur bangsa, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk membangun negeri dengan kecerdasan, dengan kearifan, dengan hati yang bersih, dengan kejujuran, sehingga kita bisa membangun masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Pendidikanlah yang menentukan apakah negara ini mau jadi negara miskin atau negara ini mau jadi negara yang baik untuk rakyatnya. Pendidikan yang menentukan. Pendidikan sudah dapat alokasi yang besar, tapi marilah kita waspada. Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Tidak kita mencari kesalahan siapapun. Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Mari kita bertanya, apakah anggaran pendidikan yang begitu besar sudah bertahun-tahun sampai atau tidak kepada alamat yang harusnya ditujukan. Kita masih melihat tadi, dan kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu? Bagaimana bisa? Ini saya ingatkan, tanggung jawab dari pemerintah daerah, tanggung jawab dari wali kota, bupati, gubernur, bersama-sama saya memang menetapkan anggaran, saya kira kalau dicek cukup besar untuk perbaikan sekolah-sekolah. Tapi tidak cukup. Berapa? 16 triliun ya. 16, hampir 17 triliun. Tapi cukup hal ini untuk mungkin hanya 11.000 sekolah. Ya, 11.000 sekolah kira-kira. Ini tidak cukup. Sekolah seluruh Indonesia adalah 330.000 sekolah. Benar ya Pak Menteri? Yang sekolah negeri berapa Pak Menteri? Dari 330.000, 200.000 sekian. Jadi kalau kita perbaiki 11.000, mungkin perlu 30 tahun sampai sekolah ini semua bisa diperbaiki. Dan kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh kita 30 tahun memperbaiki sekolah-sekolah itu. Karena itulah saya bertekad melakukan penghematan terus-menerus. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. Inilah yang saya sedang pikirkan terus bersama menteri-menteri saya. Terus-menerus saya memikirkan bagaimana kita cari uang, bagaimana kita mengelola kekayaan kita. Karena terus terang saja, berkali-kali saya sampaikan, kekayaan bangsa Indonesia masih terlalu banyak yang bocor dan tidak sampai ke rakyat. Terus menerus saya himbau jajaran pemerintah
para pejabat, para birokrat, saya himbau terus, berbuatlah yang terbaik untuk rakyat. Para pejabat, para birokrat diangkat, dibiayai oleh negara, digaji oleh negara. Hendaknya anggaran untuk rakyat, anggaran untuk pelayanan rakyat, hendaknya jangan diselewengkan, jangan dikorupsi dengan segala akal. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak kebijakan kita yang akan kita lakukan untuk memperbaiki keadaan kesejahteraan rakyat kita dan ASN kita dan guru-guru kita, pejabat-pejabat kita semuanya. Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji para hakim kita, agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, sehingga hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Maupun POJK sebelum dana pensiun pekerja itu dilikuidasi atau dibubarkan, harus dipenuhin dulu kewajiban solvabilitasnya. Jadi ini sudah merupakan amanat di dalam undang-undang maupun peraturan teknis pelaksanaannya. Nah, jumlah kewajiban solvabilitas pendiri DPPK Jiwasraya yang belum dibayar adalah sebesar 239.724.244. Dan jumlah tersebut akan bertambah pada saat dilikuidasi sesuai dengan perhitungan aktuari pada saat DPPK akan dilikuidasi atau dibubarkan. Nah, sebelum dilakukan likuidasi atau pembubaran DPPK Jiwasraya, kami mengharapkan pemberi kerja dalam ini adalah direksi Jiwasraya memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 4 P2 SK tahun 2003 pasal 184 ya. Di mana di sini kita melihat di dalam ayat 1, sebelum proses likuidasi dana pensiun selesai, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat dana pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan mengenai pendanaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Demikian juga di pasal 7, pendiri dan atau pemegang saham dari pendiri wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelesaian proses likuidasi dana pensiun yang dilaksanakan oleh tim likuidator, Jadi kesimpulan dari amanat undang-undang ini adalah bahwa sebelum dana pensiun itu dilikuidasi, dia harus memenuhi pemberi kerja, harus memenuhi dulu kewajibannya. Namanya adalah kewajiban solvabilitas kepada dana pensiun. Dan kalau pemberi kerja tidak memenuhi, maka pemegang saham pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban solvabilitas DPPK atau dana pensiun pemberi kerja sebelum DPPK tersebut dilikuidasi atau dibubarkan. Terus berikutnya, gambaran perkembangan DPPK Jiwasraya yang kami dapatkan dari
dari DPPK Jiwasraya dari tahun 2007 sampai tahun 2003, di mana di sini kita dapat melihat bahwa sampai tahun 2018 itu masih dalam kondisi yang positif. Baru setelah Jiwasraya mengalami masalah, maka DPPK pun juga mengalami permasalahan defisit pada tahun 2019 dan seterusnya. Terus berikutnya kami ingin memberikan gambaran rata-rata penghasilan dasar dan manfaat pensiunan PT Asuransi Jiwasraya berdasarkan laporan aktuaris per 31 Desember tahun 2023, di mana peserta aktif itu ada sebanyak 77 orang dengan rata-rata penghasilan dasar pensiun dan manfaat pensiunnya kurang lebih 4,3 juta. Terus pensiun tundanya ada 80 dengan manfaat pensiunnya adalah 2,9 juta dan pensiunan itu ada 2.208 dengan manfaat pensiunnya adalah 1.300.000. Jadi dari 2.365 kalau di rata-rata kira-kira 1,3 juta rupiah lah manfaat berkalanya. Nah, di sini kami ingin menggambarkan kepada Bapak Ibu yang terhormat, kalau kita lihat komposisi dari kepesertaan dari para pensiunan itu kurang lebih yang menerima di atas 3 juta rupiah itu hanya 185 orang atau 8,21%. Sedangkan yang menerima 1 juta sampai 2,9 juta itu ada 924 orang atau 40,99%. Sedangkan yang menerima di bawah 1 juta itu sebanyak 1.145 orang atau 50,80%. Jadi kita bisa membayangkan kalau kita lihat di rincian komposisi penerimaan manfaat yang ada di atas, bahwa yang terbesar itu adalah yang menerima di bawah 500.000 ya sampai 1 juta rupiah itu yang 91,79%. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya rata-rata UMR seperti pada data tersebut, jadi kami ini sebenarnya termasuk orang yang berada pada posisi yang di bawah UMR. Jadi kami sangat mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu yang terhormat untuk kesinambungan hidup dari para pensiunan Jiwasraya ini. Kami sangat mengharapkan sekali bantuan dari Bapak Ibu kepada para pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan solvabilitas. Terus berikutnya, tadi dari 2069 orang atau 91% tadi yang berada di bawah dari UMR tadi, itu rinciannya adalah seperti ini. Jadi yang menerima 3 juta ke atas itu hanya 185 orang, 1 juta sampai 2,9 ya. Itu total itu Pak ya? Pak. Rata-ratanya nih Pak. Ya. Itu totalnya itu ya? Totalnya 2.254 ya. Di mana pensiun hari tuanya itu ada 1.515, pensiun jandanya ada 693 dan pensiun yatimnya ada 46 orang. Dengan komposisi dari 2.254. Nah, sehingga kami sangat mengharapkan yang 7.000 ini ya, mengharapkan bahwa dari jumlah pensiunan yang tadi beserta dengan anggota keluarganya, yaitu istri dan anak, itu ada kurang lebih 7.000 Pak pada saat ini Pak, yang mereka sangat mengharapkan uluran tangan dan kebaikan dari bantuan Bapak Ibu untuk mereka bisa
menyambung hidup Pak dari manfaat pensiunan ini Pak. Sehingga kami sangat mengetuk hati Bapak Ibu untuk membantu para pensiunan kami yang berada di seluruh Indonesia. Ya. Nah, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan pernyataan sikap dari para pensiunan Jiwasraya secara nasional yang kami terima melalui surat yang disampaikan kepada mereka, kepada kami, maupun yang datang kepada kami. Yang pertama adalah agar para pihak yang berkepentingan, baik dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Kementerian BUMN selaku pemegang saham pendiri Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya, Direksi Jiwasraya selaku pemberi kerja Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya, sebelum dana ini dibubarkan atau diregulasi, agar dapat memenuhi kewajiban sopabilasnya kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya. Ini sesuai dengan amanat yang ditetapkan di dalam Undang-Undang P2SK dan aturan POJK yang mengatur tentang likuidasi dana pensiun. Karena kami sangat mengharapkan, karena dengan kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut, kami sangat mengharapkan uluran tangan dari Bapak Ibu yang terhormat untuk kesinambungan kehidupan para pensiunan. Yang kedua, Direksi Jiwasraya selaku pendiri DPP Jiwasraya agar bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku untuk melunasi seluruh kewajiban solidaritasnya kepada Jiwasraya, pada DPPK Jiwasraya yang sudah menjadi hak para pensiunan Jiwasraya, karena para pensiunan ini pada saat dia aktif bekerja di Jiwasraya sampai memasukin usia pensiun, kan gajinya sudah dipotong Pak, untuk memenuhi semua kewajiban kami sebagai penerima manfaat pensiun. Sehingga pada saat kami pensiun, tentunya kami kan tinggal menerima hak kami yang seharusnya dipenuhi oleh pemberi kerja melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya. Terus yang ketiga, uang pensiun akan tetap dibayarkan setiap bulan kepada para pensiunan Jiwasraya selama seumur hidup, karena kami para pensiunan Jiwasraya sudah memenuhi kewajiban membayar iuran pada saat masih aktif bekerja, dengan harapan akan memperoleh keberlangsungan penghasilan seumur hidup di saat memasukin usia pensiun. Jadi karena kami sudah memenuhi semua kewajiban kami pada waktu kami masih aktif dipotong gaji setiap bulan, tentunya ini menjadi sesuatu hal yang menjadi hak kami untuk menerima manfaat yang seharusnya dipenuhi oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya. Terus yang keempat, selama proses pembubaran likuidasi Jiwasraya dan DPPK Jiwasraya, kami meminta agar uang pensiun tetap dibayarkan setiap bulan dan berjalan sebagaimana biasanya. 5, apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, maka ingin siap melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden maupun kantor Kementerian BUMN untuk menyampaikan aspirasi dari seluruh para pensiunan yang kami rencanakan itu pada tanggal 4 Februari tahun 2025. Sehingga kami sangat mengharapkan uluran tangan dan kebaikan hati dari Bapak Ibu yang terhormat